Selamat pagi para pemirsa di rumah. Ketemu lagi dalam forum pendidikan matematika. Nah, dalam beberapa hari yang lalu, itu pertemuan kita tentang perkalian cepat menggunakan bantuan dari perkalian istimewa dalam aljabar dasar. Nah, seperti yang saya jelaskan pada pertemuan yang beberapa hari lalu itu, perkalian istimewa dalam dasar-dasar aljabar itu ada tiga rumus yang kita dapatkan. Yaitu ini yang saya sebut sebagai rumus 1, 2, dan 3. Ya, jadi ini A plus B kuadrat, A min B kuadrat. Kalau ini kombinasinya, jadi A plus B kali A min B. Ya. Nah, minggu yang lalu saya sudah menjelaskan juga tentang penerapan dari perkalian istimewa ini ke dalam proses hitung cepat. Yang sudah saya jelaskan adalah rumus yang ketiga. Nah, pada pertemuan kali ini akan saya bahas tentang penerapan dari rumus 1 maupun 2. Tetapi untuk memperjelas pemahamannya, sedikit saya tambahkan tentang penjelasan beberapa hari yang lalu tentang penerapan dari rumus yang ketiga ini. Misalkan, umpamanya saya katakan soal 24 kali 26 misalnya. Ini saya bisa jawab 624. Jadi dalam jangka waktu yang kurang dari 3 detik barangkali, saya bisa menjawab perkalian ini. Nah, saya menjelaskan bagaimana prosedurnya. Jadi prosedurnya adalah 24 ini saya anggap sebagai 25 kurang 1. Kemudian 26 itu saya anggap sebagai 25 plus 1. Ya, jadi A min B kali A plus B. Ya. Jadi ini. Nah, menurut rumus ini berarti ini 25 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Jadi ini adalah 625 kurang 1 sama dengan 624. Hasilnya sama persis. Nah, mungkin permasalahannya yang kalian perhatikan, ya, yaitu adalah ini. Jadi 25 kuadrat itu adalah 625. Nah, ini saya tegaskan berkali-kali bahwa daftar daripada kuadrat bilangan itu perlu sekali bagi kita. Jadi 1, 4, 9, 16, 25, 36, 36, 49, 64, 100, 121, 144, 169, 196, 225. Jadi itu kalau saya mulai dari 1, 2 terus sampai 15. Maka ini 1, 4 dan seterusnya. Ini terakhir ini adalah 225. Nah, 16, 17 dan seterusnya itu kalau misalnya Anda mau membuat tabel sendiri silahkan. Tetapi yang paling penting itu kita sampai 15, lalu 20, 25, dan 30. Jadi kalau saya ulangi, kalau misalnya Anda bisa membuat 1 sampai 15, itu wajib ya. Kemudian 16, 17 itu tidak wajib. Kalau Anda membuat sendiri silakan. Nah, tetapi saya wajibkan juga itu 20, 25 dan 30. Kalau 20 kan gampang sekali. 400. Kemudian yang 30 juga gampang, ini 900. Nah, ini nih, 625. Ini juga sangat penting, karena kalau kita membuat perkalian bilangan di atas 20-an, itu kita membutuhkan ini. Ya. Jadi, para pemirsa di rumah, saya tegaskan kembali lagi, bahwa Anda harus mengingat kuadrat dari 25 itu adalah
625. Apalagi pernah saya jelaskan juga bahwa kalau bilangan puluhan yang satuannya itu 5, maka kita membuat pengkuadratan itu gampang sekali. Jadi misalnya 25 kuadrat itu 625, 35 kuadrat itu 1225, 45 kuadrat itu 2025, 55 kuadrat itu 3025, dan seterusnya. Mungkin untuk pertemuan yang berikut akan saya jelaskan lagi supaya makin ingat. Tetapi untuk sementara yang perlu Anda perhatikan itu adalah kuadrat dari 1 sampai 15, kemudian ditambah 20, tambah 25, dan 30 kuadrat. Itu penting sekali. Oke. Nah, kemudian ini pendekatan saya menggunakan perkalian istimewa. Nah, tapi mungkin Anda masih ingat perkalian dua bilangan yang jumlah satuannya itu 10. Jadi 4 dan 6. Itu gampang sekali. Jadi kalau misalnya Anda mengalihkan 24 sampai 26, itu kalikan saja 20 kali 30, udah gitu tambah 4 kali 6, ini dikali aja. 4 kali 6. Jadi 20 kali 30 itu 600, lalu 4 kali 6 itu 24. Jadi 624. Jadi contoh lain misalnya 23 kali 27. Kalau saya menggunakan pendekatan itu, jadi satuannya berjumlah 10, nah ini hasilnya adalah 621. Ya. Kemudian 21 kali 29 misalnya. Ini hasilnya pasti 609. Cepat sekali. Kemudian misalnya 24 kali 26 sudah tadi. 22 kali 28 misalnya. 22 kali 8, ya, jumlahnya 10 ini yang satuannya. Berarti ini 616 dan seterusnya. Sehingga penerapan ini katakanlah misalnya 32 kali 38 misalnya. Ini berarti 1216. 47 dikali 43. 2021. Ya. Dan seterusnya, itu kita bisa melakukan cepat sekali. Ya. Jadi yang penting puluhannya sama, satuannya berjumlah 10. Puluhannya sama, satuannya berjumlah 10. Itu. Nah, jadi para pemirsa, Anda lihat bahwa ternyata di dalam perkalian-perkalian sederhana itu kita bisa menerapkan beberapa prinsip yang masuk akal dan logis, dan ini kita harus terangkan kepada anak didik kita, para pembelajar matematika, juga mungkin ke teman-teman pemerhati matematika, pendidikan matematika yang lain, supaya kita harus tetap meningkatkan pemahaman dan logika daripada pembelajar matematika itu. Ya, ini yang saya tambahkan untuk pertemuan yang kemarin. Nah, sekarang mau saya jelaskan tentang rumus 1 dan 2 itu. Penerapan daripada logika-logika yang mau kita pakai untuk perhitungan cepat ini kita kembalikan kepada para pemirsa sekalian, kepada siapa saja yang menaruh perhatian kepada pendidikan matematika. Bahwa itu ada sangat fleksibel. Jadi siapa yang menggunakan pendekatan ini silakan. Siapa lagi menggunakan pendekatan ini silakan. Yang penting bagi dia adalah itu paling tepat membutuhkan waktu dalam penyelesaian soalnya itu. Jadi tidak dipaksakan harus menggunakan pendekatan ini. Begitu. Oke. Sekarang tentang A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Jadi rumus nomor 1 ini. Ya, jadi lihat bahwa ada A dan B itu, ada A kuadrat, ada B kuadrat, tapi jangan lupa bahwa ada plus 2AB. Jadi misalnya saya contohkan satu soal pertama. Itu adalah 11 kuadrat.
Nah, kalau Anda yang mempunyai tabel bilang kuadrat, ini kan gampang ini, 121 gitu ya. Nah, tapi bukan soal itu. Yang mau saya jelaskan di sini adalah bagaimana prosedurnya sehingga hasilnya itu 121. Dan prosedur ini yang penting untuk penerapan pada bilangan-bilangan yang lebih besar, yang lain. Jadi yang penting kita memahami dulu logikanya, supaya logika ini bisa diterapkan kepada bilangan-bilangan yang lain. Oke, jadi katakanlah 11 itu saya anggap sebagai 10 plus 1. Ini saya kuadratkan. Berarti, saya harus mengenal ini, berarti A kuadrat. Berarti 10 kuadrat ditambah 2 dikali. Nah, kali ini saya tulis titik aja biar lebih cepat. 2 dikali 10 dikali 1, kemudian saya tambahkan 1 kuadrat di belakang. Sehingga ini hasilnya 10 kuadrat kan gampang, 100. Tambah 2 kali 10 kali 1, berarti 20. Tambah 1. Jadi hasilnya adalah 121. Perhatikan bahwa ini hasilnya ini adalah sama persis. Ya, jadi sama. Jadi logikanya itu seperti itu. Jadi 11 kuadrat itu prosedurnya seperti ini. Kemudian saya lanjut lagi dengan contoh yang lain. Ya, misalkan 14 kuadrat. 14 kuadrat sama dengan berapa? Ini 196. Iya, 196. Nah, prosedurnya bagaimana? Prosedurnya ini saya menulis 10 tambah 4 kuadrat. Jadi ini hasilnya adalah 10 kuadrat tambah 2 kali 10 kali 4, lalu ditambah 4 kuadrat. Ini 100 tambah. Nah, karena bilangannya itu 10, kalau saya kali berapa aja kan gampang. Jadi 10 kali 2 kali 10 itu 20 kali 4, berarti ini 80 nih. Kemudian ditambah 4 kuadrat kan 16. Jadi ini sama dengan 196. Lihat. Terbukti kan? Jadi seperti itu. Nah, kembali lagi saya katakan bahwa pendekatan mau dipakai seperti apa terserah masing-masing kepada para pemirsa. Karena sangat banyak logika-logika yang bisa kita bangun untuk para pembelajar matematika itu. Lagi, misalkan 22 kuadrat. 22 kuadrat, ini kalau saya hitung 484. Kenapa bisa begitu cepat? Karena nanti kita lihat jalannya itu adalah, ini saya tulis 20 plus 2, 20 plus 2 kuadrat, sehingga ini adalah 20 kuadrat ditambah 2 dikali 20 dikali 2 tambah 2 kuadrat. Sehingga ini saya tulis 400 tambah 4, ya 80 ini, ditambah 4. Jadi sama dengan 484. Nah, lihat hasilnya. Cocok. Ya. Nah, jadi saya jelaskan bagaimana proses berpikir saya. Jadi misalnya orang memberikan soal, berapa sih 22 kuadrat itu? Nah, langsung saya bayangkan di pikiran saya, ini kan berarti 20 plus 2. Jadi saya bayangkan, pasti 400 nih. 400 plus 2 kali 20, 40 kali 2, 80. Berarti 480. Ditambah 2 kuadrat di belakang, 4. Memang butuh waktu sedikit. Jadi kalau yang tadi itu mungkin hanya sampai 2-3 detik, kalau ini mungkin bisa sampai 10 detik.
Itu. Ya, jadi perbedaan, kalau kita menggunakan rumus 3 untuk bilangan-bilangan tertentu, itu hanya sekitar 3 detik saja, 3, atau katakanlah maksimal itu 5 detik. Nah, kalau persamaan 1 maupun 2, ya, rumus ya, 1 maupun 2 itu nanti dia agak lebih lama sedikit, tapi bisa. Nah, itu yang penting. Jadi mungkin kalau para pembelajar itu masih agak lama prosesnya, ya 15 detik lah. Jadi dalam hal ini dia tidak usah menggunakan kalkulator, dia tidak usah menggunakan kertas coretan untuk menghitung perkalian ke bawah misalnya. Nah, ini dia. Jadi pendekatan-pendekatan seperti ini saya jelaskan dan selalu saya berikan kepada para pembelajar matematika. Dan juga siapa saja yang menyenangi pelajaran matematika itu sendiri. Apalagi hitungan-hitungan praktis yang pasti sering kita hadapi sehari-hari. Saya jelaskan sedikit sebenarnya. Ini salah satu pendekatan menggunakan perkalian istimewa. Mungkin ada orang yang menggunakan pendekatan lain, silakan saja. Misalnya, dia membayangkan bahwa di sini ya, sebelah kanan ini ya. Jadi 22 kuadrat itu, atau 22 kali 22 itu dia bayangkan sebagai 20 plus 2 dikali 22. Sehingga pertama yang dia hasilkan itu pasti 440. Jadi 20 kali 22. Karena kalau belakangnya 0 puluhan, nah itu kan gampang sekali mengalihkan. Kita bayangkan 2 kali 22 kan 44, tinggal tambah 0 aja. Nah, sehingga hasilnya adalah 440. Kemudian, dalam pikirannya juga, dia proses ini nih. 2 kali 22, kan 44 ini. Sehingga hasilnya adalah 4. Jadi di pikirannya ya, 440 saya tambahkan dengan 44. Berarti 484. Ini. Jadi sama aja. Nah, saya kembalikan kepada para pemirsa di rumah. Silakan mau menggunakan pendekatan mana, apakah seperti ini, apakah mau seperti ini, silakan saja. Jadi pendekatannya itu bisa banyak sekali caranya, dan kita para pencinta pelajaran matematika itu bebas memilih yang mana sesuai dengan imajinasi kita, logika kita, kira-kira kecepatan mana ini, bebas. Oke, kemudian saya berikan soal yang lain. Misalnya 27 kuadrat. 27 kuadrat. 27 kuadrat ini kalau saya hitung tanpa kalkulator atau kertas coretan, berikan waktu sekitar 10 detik. Ini 729 hasilnya. 729. Jadi saya menggunakan pendekatan ini dalam pikiran, tanpa menggunakan kalkulator, tanpa menggunakan kertas coretan. Nah, sekarang kita lihat prosedurnya yang mau nanti kita pakai. Jadi ini saya anggap sebagai 25 plus 2 kuadrat. Berarti menurut rumus ini, ya, jadi ini 25 kuadrat tambah 2 kali 25 dikali 2 tambah 2 kuadrat. Sehingga saya hasilkan ini 625. Ingat, bilang kuadrat yang tadi saya tuliskan tadi, ya. Mohon harus diingat ya. Jadi 20 kuadrat, 25 kuadrat, 30 kuadrat. Itu penting sekali. Tambah, nah, 2 kali 25, 50 kali 2, 100. Tambah 100. Nah, ini kan gampang sekali nih. Jadi, 625 tambah 100, 725. Nah, tinggal kita tambah lagi di belakang itu 2 kuadrat, berarti 4. Jadi, sama dengan 729. Lihat hasilnya. Betul sekali. Nah,
Sekarang apabila orang ingin menggunakan pendekatan lain, misalnya, eh oh ya, sebentar itu nanti untuk yang ini saya jelaskan ini, tapi menggunakan pendekatan yang kedua nanti. Jadi sementara ini dulu, tidak apa-apa. Nah, sekarang kalau ada satu soal lagi untuk rumus yang ke satu ini, yaitu 32 kuadrat. 32 kuadrat, berikan waktu kira-kira 10 detik. 1024. Nah, saya yakin para pendengar matematika dan para pencinta matematika, apalagi pembelajar matematika yang masih remaja, yang daya ingatnya masih sangat kuat, pasti melakukannya jauh lebih cepat dari saya. Jadi, di sini yang penting bagi saya adalah saya menerangkan logikanya, itu yang penting. Nah, mungkin praktek, kita kalau berhadapan begitu, barangkali ya saya kalah cepat daripada pencinta matematika yang lain, yang usianya masih lebih muda. Tapi yang penting adalah logika yang Anda pahami, nah ini yang mau saya kuatkan. Ya, jadi untuk yang, ini bisa orang menggunakan pendekatan lain ini. Jadi misalnya, 32 kuadrat, ini pendekatan yang lain. 32 kuadrat itu orang bayangkan sebagai 30 tambah 2 dikali 32. Jadi pertama, ini 960, kemudian yang ini 2 kali 32 berarti 64 di sini. Sehingga hasilnya adalah 960 ditambah 64. Jadi sama dengan 1024 hasilnya. Jadi terserah pendekatan yang mana mau dipakai, bebas. Oke, jadi para pemirsa yang saya hormati di rumah, ya, para pembelajar yang saya cintai, untuk pertemuan kali ini tentang pendekatan rumus yang ke-1 dari perkalian istimewa kepada perkalian-perkalian praktis yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertemuan kali ini, saya pikir cukup dulu sampai sekian. Nanti dalam minggu yang depan itu kita akan membahas tentang penerapan daripada rumus yang kedua. Supaya semua rumus perkalian istimewa ini bisa dipakai dalam perhitungan cepat. Terlebih perkalian-perkalian sederhana yang bisa kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau perkalian antara 1 digit itu saya pikir semua orang sudah bisa. Tetapi antara 2 digit, apakah belasan dengan puluhan, itu bisa kita lakukan tanpa menggunakan kalkulator, tanpa kertas coretan. Terima kasih atas perhatiannya.